Elliot yang seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa manusia memiliki emosi yang sama dalam menghadapi sebuah kondisi. Sehingga rata-rata reaksinya akan diperkirakan akan selalu sama ya. Seperti kita ketahui dalam pasar itu terdapat aksi dan reaksi yang menciptakan pola yang berulang sehingga dapat diprediksi. Nah, ini adalah menurut Elliot. Nah, di dalam kenyataannya memang terlihat bahwa grafik memiliki pola yang berulang, memiliki siklus dengan pola yang hampir sama. Walaupun dengan volatilitas yang sedikit berbeda, tetapi memiliki pola yang berulang, yang dapat kita deteksi dan mengidentifikasikannya. Oke, teman-teman semua, continuation chart pattern adalah pola lanjutan dalam formasi grafik yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung mengalami stagnisasi atau mengalami perlambatan pada sebuah ruang harga yang terikat. Nah, chart pattern ini juga terbentuk dari konsep dasar trendline dan support resisten. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan trendline dan support resisten sebagai dukungan level untuk memperhatikan pembentukan pola. Nah, tentu teman-teman sangat akrab dengan pola-pola yang akan saya jelaskan nanti. Di sini adalah mengenai segitiga simetris. Ya, segitiga simetris. Nah, pola ini sangat akrab dengan kita dan sering terjadi di mana pola ini adalah pola yang netral, biasanya tergantung dari tren yang membentuk sebelumnya. Kalau pembentukannya dimulai dengan tren naik, maka biasanya akan membentuk bullish segitiga simetris. Tetapi kalau trennya turun, biasanya akan membentuk bearish segitiga simetris. Nah, waktu yang dibutuhkan itu 1 sampai 3 bulan. Jadi sangat cukup panjang ya ini ya. Tetapi kalau waktunya kurang dari 3 bulan atau saya harap suara saya cukup jelas didengar ya, dan gambarnya cukup jelas, sehingga jika ada gangguan pada suara maupun gambar, tolong saya dikasih tahu ya dalam chat. Oke, di sini kita ada 4 orang ya. Oke, teman-teman, dalam tampilannya kita bisa melihat, dalam tampilan ini kita bisa melihat, dalam chart yang saya buat, ini adalah contoh dari bullish simetris triangle atau segitiga sama sisi. Ini adalah sebuah contoh template yang saya buatkan supaya kita bisa melihat dan memahami bentuknya seperti apa. Oke, di sini kita melihat ada harga naik. Oke, dari titik apa? Dari titik di sini ada harga naik ya, sampai ke titik A. Nah, dari titik A itu dia turun. Oke, harga dari semula itu naik, berarti ini tren naik, kemudian membentuk koreksi, harga turun, retracing. Bisa ini sampai kira-kira di 61 atau di 50%. Kemudian dia membentuk harga rendah yang lebih tinggi atau lower high, ini higher low. Kemudian harga naik kembali dan harga terhalang dari kumpulan candle-candle kecil ini. Oke, sehingga membentuk harga yang lebih rendah. Ini adalah titik C, harga tinggi yang kedua. Kemudian harga naik. Dan di sini membentuk harga rendah yang lebih tinggi, bentuk D di sini. Kemudian harga melanjutkan konsolidasi
Nah, dari gambaran ini kita bisa membuat alat bantu dengan menggunakan trend line ya di sini ya. Jadi menghubungkan titik A ke C, B ke D, dan seterusnya. Kita di sini masih melihat dari volatilitas dari harga ini, semula ini ruang dari A ke B cukup lebar, dari B ke C mulai menyempit volatilitasnya, dari C ke D mulai kecil, D ke E mulai kecil, E ke F semakin tipis, malah bisa dibilang harganya cukup rata di sini. Oke, nah di sini muncul candle yang cukup besar, candle yang dominan dibandingkan dengan candle-candle, dan candle ini keluar dari barisan candle kecil ini. Ini barisan candle kecil, keluar di situ. Nah, kalau kita menghubungkan titik A, C, dan E, ini akan menjadi level resisten secara diagonal. Kalau kita menghubungkan B, D, dan F, ini akan membentuk support diagonal. Nah, di sini terjadi breakout di sini. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai segitiga sama sisi atau simetris, di mana yang pertama dari gelombang AB itu volatilitasnya makin cukup besar, makin lama makin kehilangan. Makin lama makin merata dan kehilangan momentum. Dan di sini membentuk harga seimbang dengan hadirnya candle-candle kecil yang rapat ini, harga menjadi seimbang. Atau bisa kita katakan ini adalah harga yang sedang sideways, harga sedang seimbang, sehingga kita butuh menunggu candle penunjuk arah, entah arahnya ke atas, entah arahnya ke bawah. Tetapi pada kasus ini yang dimulai dengan tren naik, biasanya pola ini akan mengikuti tren sebelumnya. Nah, di sini terjadi breakout. Teman-teman bisa melihat dengan munculnya candle ini. Dan sesudah breakout, kita tahu bahwa harga sudah meninggalkan area keseimbangan, sehingga di sini kita bisa mengambil satu posisi naik, ambil keputusan beli ke atas dengan target yang bisa kita gunakan dari titik BDF ini, kita naikkan ke titik A sehingga menciptakan ruang ketupat seperti ini ya. Ini ruang ketupat. Jadi segitiga ke bawah ini bisa mengambil titik targetnya di area sini. Yaitu dengan memperhitungkan jarak dari A sampai ke harga rata-rata dari candle garis diagonalnya ini untuk ambil targetnya. Oke, jaraknya ya, kisaran jaraknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita mendapati pola ini di dalam transaksi kita. Oke, ini adalah sebuah contoh dari bullish symmetrical triangle. Dalam konteks harga naik ya. Jadi untuk membentuk pola ini minimal kita mendapatkan 2 buah low dan 2 buah high. Jadi kadang-kadang tidak mesti sampai E ke F gitu ya. Kadang-kadang hanya minimal itu kita butuh dua high dan 2 low ini. Minimal ya, 2 high dan 2 low ini untuk membentuk polanya. Tetapi ada kalanya dia membentuk pola Elliott wave sampai 5 gelombang gitu ya. Kadang-kadang begitu. Oke, ini diawali dengan uptrend. Jadi kita hanya menunggu breakout saja. Jadi dalam konteks ini kita cukup menunggu ya. Kita tidak usah paksakan masuk sampai ada arahnya jelas seperti ini, baru kita masuk posisi, ambil keputusan beli. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah bearish simetris. Cara pembentukannya sama, cuma ini dimulai dengan tren turun dulu. Oke, membentuk low di A, poin B di atas harga high-nya, kemudian ke C, harga low-nya, semakin lama semakin menyempit. Oke, ada D, ada E, ada F. Nah, konteks demikian ini adalah harga yang sedang kehilangan momentum, di mana di sini kita melihat bahwa tidak ada volatilitas lagi harga. Harga rata-rata ini merata dan mendatar. Sehingga kita hubungkanlah titik-titik harga tinggi yang merendah, harga rendah yang meninggi, membentuk segitiga simetris. Oke, dan kita tunggu breakout. Nah, di sini sudah terjadi breakout secara diagonal. CE-nya dia breakout.
Dan di sini kita mendapatkan sebuah candle retest, yaitu harga yang kembali ke kisaran harga trendline diagonal ini. Oke, dia breakout dan terjadi retest, kita juga bisa menghubungkan kembali untuk mendapatkan target profit dari titik A ke titik B, gitu ya. Jadi membentuk pola ketupat. Nah, itu dua contoh dari simetris yang sama sisi. Sekarang kita ambil yang miring ke atas dan miring ke bawah, atau disebut dengan ascending triangle dan descending triangle. Pada prinsipnya sama, ascending triangle itu terbentuk dari tren naik. Sedangkan descending triangle terbentuk dari tren turun. Oke. Ini adalah varian dari continuation pattern yang sangat tergantung pada tren yang mengawalinya, seperti yang saya bilang. Kalau untuk descending artinya dia height-nya itu miringnya ke bawah. Kalau ascending berarti dia harga rendahnya meninggi. Pada bagian atas dia merata, pada yang descending pada bagian bawah supportnya dia merata. Jadi ini akan menjadi support yang rata, ini akan menjadi support yang rata, yang sini jadi resisten yang rata, di mana ascending ini meningkat di sini ya. Sedangkan ini menurun, miringnya ke bawah. Nah, dalam contoh ini kita bisa lihat ini adalah contoh dari descending triangle. Kita memiliki titik rendah A, titik high B, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, di sini kita memiliki support yang rata. A, C, E, di sini memiliki support yang rata. Tetapi kita memiliki resisten yang cenderung miring ke bawah. Miring ke bawah, maka disebut dengan descending. Nah, kita ini hanya menunggu breakout saja. Berdasarkan konteks dari contoh ini adalah dimulai dengan tren turun. Oke, jadi kita butuh dia breakout seperti ini. Ada breakout, satu candle merah, kemudian ada candle retest berupa pin bar di sini. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah konfirmasi untuk masuk pasar. Oke, ini adalah breakout dan retest. Dia sudah melewati rata-rata dari support ini. AC ini dia lewat, kemudian dia ada retest di sini. Oke, kemudian kita bisa mengambil ukuran targetnya dari titik A ke B. Untuk targetnya ya. Oke, ini ada contoh dari descending triangle. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa ketika terjadi breakout, ini rata-rata volume aktivitas transaksinya itu meningkat. Kalau kita membuka chart pada volume, kita ini rata-rata volumenya meningkat di sini. Karena waktu dia breakout. Tetapi kalau dia breakout, volume transaksinya kecil, ini bisa menjadi false breakout. Jadi perlu diperhatikan juga volume yang memvalidasi dari breakout dari pola ini. Nah, selanjutnya ini adalah pola ascending, di mana kita memiliki harga high yang rata dan harga rendah yang cenderung miring ke atas. Meninggi. Oke, meninggi ini rata di atas. Ini adalah ascending triangle. Ini juga sering kita dapati dalam transaksi kita ya. Nah, di sini ada titik tinggi A, B, C, dan D. Dan kita kembali lagi menunggu harga breakout. Nah, ini tandanya bahwa pasar meninggalkan zona konsolidasi miring ini. Jadi dia breakout. Nah, breakout itu adalah sebuah indikasi bagi kita bahwa harga sudah meninggalkan area yang tidak memiliki fluktuasi harga yang lebar. Dia keluar dari daerah keseimbangan segitiga yang menaik, kemudian ini adalah signal entry. Pada umumnya seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa menaikkan tingkat BD ini sebagai target. Garis ini kita naikkan, maka targetnya kurang lebih di sini. Jangka pendeknya ya, sesuai dengan range harga AB ini. Oke, ini adalah pola lanjutan. Nanti kita akan melihat ke dalam chart trading kita sehari-hari di MT4, bagaimana pengaplikasiannya, lebih jelas. Oke, selanjutnya kita sudah melewati pola segitiga. Ini adalah pola segitiga juga, tetapi durasi pembentukannya waktunya di bawah 1 minggu atau 2 minggu.
Kalau dia panjang sampai berbulan-bulan, maka ini akan menjadi simetris segitiga simetris atau sama sisi. Tetapi kalau waktunya di bawah itu dia akan menjadi finance. Ini adalah pola lanjutan. Waktunya pembentukannya sangat singkat ya. Jadi di dalam chart bisa kelihatan seperti ini. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa ini adalah chart daily, anggap saja ini adalah chart daily, maka perhatikan di sini, dia hanya terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 1 minggu lebih. Dia membentuk finance. Ini adalah bearish. Nah, di dalam finance ini, kalau kita mendapat pola entry ke bawah, dia breakout seperti ini, kecil membesar, ini adalah pola entry-nya, maka kita bisa tempatkan resiko rasionya di kisaran sini. Dan pada umumnya ya, penempatan kalau kita berdasarkan tingkat Fibonacci juga boleh, tetapi kalau berdasarkan pola yang terbentuk biasanya dia mengambil total dari penurunan ini 100% dengan target 100% ke bawah. Pada umumnya seperti itu. Ini adalah pola bullish finance dan waktunya sangat singkat sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga 8 hari ya. Jadi waktunya lebih singkat. Kalau kita menganggap ini adalah chart harian. Tetapi kalau kita anggap ini adalah 1 jam, maka ini ya paling 8 jam ya. Atau 2 batang candle 4 jam. Jadi sangat cepat sekali. Oke, ini untuk targetnya ya. Kita bisa sesuaikan targetnya ya. Kalau dapat pola ini. Selanjutnya adalah bullish flex. Pola ini sama sih sebenarnya dengan finance, cuma bentuknya kalau finance dia bentuk segitiga, kalau bullish flag atau bendera ini dia miringnya ke bawah. Ini tren naik, kemudian dia bentuk konsolidasi yang menurun dengan range. Kalau kita gunakan equidistant untuk mengukur range lorong harga, dia akan rata seperti ini. Tetapi dalam konteks dia turun, membentuk bearish flag, dia akan cenderung naik seperti ini. Rata, tapi miring ke atas. Dia tidak segitiga, dia rata-rata segi 4. Oke, dia rata-rata segi 4. Ini adalah pola bendera. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah bullish flag. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini tren naik. Oke, nah kemudian dia bentuk benderanya. Nah, di sini terjadi breakout. Oke, konfirmasi untuk ambil posisi longnya di sini. Dengan resiko di sini. Oke. Nah, di sini adalah bearish flex atau bendera turun. Di awal dengan tren turun yang kuat, kemudian harga mulai berkonsolidasi persegi 4. Dan di sini terjadi breakout. Oke. Nah, ini adalah informasi untuk melanjutkan tren, makanya disebut sebagai pola bendera. Jadi lebih ke segi 4, tidak seperti segitiga dia. Oke. Nah, selanjutnya ini juga pola lanjutan disebut dengan wedgie. Wedgie dia seperti segitiga. Oke. Dia juga seperti flag, seperti bendera, tapi bentuknya dia tidak persegi 4 lagi, dia bentuknya segitiga curam. Jadi seperti gancu es ya. Ini seperti gancu es, tempat untuk gancu es. Ya polanya seperti ini. Dalam konteks naik dia harganya cenderung akan turun, maka disebut dengan falling wedgie. Kita perlu menunggu breakout-nya di sini. Dalam konteks turun, maka dia akan membentuk rising. Cenderung lebih naik segitiga, tapi dia miring, dua-duanya miring. Maka disebut dengan rising wedgie. Jadi lebih curam dan lebih terjal dibandingkan dengan segitiga ascending atau descending. Oke. Sama dengan flag juga kurang lebih sama, cuma dia lebih ke segitiga yang ini.
Jadi rata-rata mirip ya, cuma istilah namanya berbeda aja di sini. Nah, bisa diperhatikan di sini rising wedge. Konteksnya ini adalah harga turun. Kita ada high di sini, 2 high, ada low di sini, ada low di sini. Jadi miringnya tuh lebih terjal ke atas ya. Dan minimal kita butuh 2 high dan 2 low. Ini yang minimal ya, yang umum ya. Tapi kadang-kadang bisa lebih dari 2 high atau 2 low. Nah, kita perlu menunggu breakout seperti ini. Oke, kita perlu breakout seperti ini untuk melanjutkan tren turunnya yang sudah dimulai dari awal. Oke, terjadi breakout, kita bisa entry di situ. Kemudian harga akan melanjutkan perjalanan dengan ukuran reward dari titik tinggi yang pertama ke titik rendah yang pertama, kita bisa dijadikan ukuran untuk ambil posisi untungnya di situ. Oke. Nah, untuk yang kedua, penempatan posisi untung, kita juga bisa mendasarkan titik tertinggi sama dengan titik terendah. Yang tadinya kita ambil dari titik pertama dengan titik yang kedua, sekarang kita bisa ngambil titik tertinggi dengan titik terendah yang di sini. Jadi lebih lebar rewardnya ya. Lebih lebar ke bawah, lebih panjang ke bawah. Ini cara pengambilan rewardnya. Kemudian selanjutnya kita lihat dari falling wedge, di mana dimulai itu dari tren naik. Ini adalah tren naiknya. Kemudian harga curam ke bawah. Kelihatan ya, seperti gancu di situ. Jadi dia curam ke bawah. Nah, biasanya karena dia curam, ini adalah bentuk retracing. Kalau teman-teman bisa ngukur ya, bentuk retracing ini biasanya bisa sampai 61,8% atau 70-an. 70-an ke atas ya. Jadi cukup dalam. Koreksinya ini sangat dalam pada falling wedge maupun rising wedge. Oke, kita tunggu breakout seperti ini. Oke, sudah breakout. Kita bisa tempatkan resikonya. Kita ukur rewardnya seperti ini. Oke, ini cara penempatan target yang pertama. Ini adalah cara pengambilan target yang kedua. Jadi bisa dari titik rendah ke titik tinggi untuk targetnya. Jadi dia tuh lebih lebar jadinya ya. Lebih lebar. Oke, jadi breakout kita lebih tinggi lagi ya, lebih maksimal. Targetnya lebih maksimal dibandingkan dengan tipe penempatan target yang pertama. Jadi yang tipe yang kedua ini lebih lebar. Tergantung dari momentum yang memicu nanti ya, lebar tidaknya di situ. Oke. Nah, selanjutnya ini juga pola lanjutan. Ini namanya rectangle. Ini sama aja dengan yang lainnya, seperti yang bendera. Cuma dia rata, sideways. Oke. Dia rata seperti ini. Oke, bisa dibedakan polanya ya. Ini dia rata. Kalau flag itu dia segi 4 menurun. Kalau dia wedge itu segitiga dalam. Gitu ya. Tapi intinya sama. Ini adalah pola lanjutan. Oke. Nah, pola-pola yang saya sebutkan dari awal itu berdasarkan tren pemicu di awalnya. Tetapi apakah pola ini pasti? Misalnya ini harga naik, kemudian dekonsolidasi, ini pasti naik kalau dia breakout. Nah, pola-pola yang saya sebutkan di atas juga mengalami ketidakvalidannya. Pola-pola tersebut juga bisa gagal, gitu ya. Tergantung, makanya saya bilang ini tergantung dari dia breakout-nya pada sisi yang mana. Kalau dia breakout pada sisi atas berarti sesuai dengan polanya. Harga melanjutkan. Tapi harga juga bisa tidak valid, malah dia breakout-nya ke bawah.
Jadi perlu diperhatikan pada kondisi seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini rata ya, teman-teman. Harga naik, kemudian harga mulai konsolidasi. Nah, perlu diperhatikan bahwa kenaikan ini dimulai dari support apa enggak. Kalau ini dimulai dari support, pada umumnya harga akan naik. Tetapi kalau ini terbentuk pada area resisten, maka sebaiknya kita berhati-hati. Karena pola ini bisa menjadi pola reversal, bukan pola lanjutan lagi. Oke. Jadi pada bagian atas di sini akan menjadi resisten, pada bagian bawah ini akan menjadi support. Ini sering sekali kita temukan. Oke, jadi kita hanya membutuh tunggu breakout, baru kita entry di situ. Sudah breakout, kemudian apakah ada retest, kita juga lihat nanti. Oke, ternyata di sini terjadi retest di sini. Ini retest ya. Artinya harga kembali mencari titik keseimbangan di situ. Ini adalah retest. Oke, ini adalah retest. Nah, kita bisa, kalau kita entry, kita bisa menaikkan ruang bawah yang tadi ya. Ini ruang bawah tadi, ini bisa kita naikkan untuk mendukung arah pergerakan harga lanjutan nanti. Oke, ini retest, kemudian harga melanjutkan perjalanan. Nah, ini adalah rectangle bullish. Pada rectangle bearish juga kondisinya sama, harga itu sideways pada range yang terikat. Biasanya dia bujur segi 4 ya. Biasanya kalau rectangle itu segi 4. Rata sideways di situ. Kenapa dia rata? Karena biasanya kalau dia naik, dia akan mencoba melewati kumpulan candle kecil pada bagian atas. Kalau dia nggak mampu seperti ini, dia akan menjadi resisten. Dia turun, di sini terjadi breakout, tapi dia habis turun, dia tidak melanjutkan turun, dia sideways lagi. Mungkin di masa lalu ada support kuat, sehingga membuat harga ini tertahan di sini. Nanti kita akan lihat di dalam MT4-nya ya. Kita lihat secara konkret. Oke, dalam kondisi ini pada bagian atas akan membentuk resisten, pada bagian bawah akan membentuk support. Oke, jadi kita juga butuh tunggu hanya breakout saja untuk mengkonfirmasi bahwa harga melanjutkan pergerakan turun. Oke, ini untuk penempatan targetnya ya. Jadi sebanding dengan range atas, kita turunkan aja, ini akan menjadi target kalau dia terjadi breakout ke bawah. Oke. Nah, ini adalah contoh dari rectangle bearish. Nah, selanjutnya teman-teman, cup and handle atau pola cangkir. Pola cangkir ini pola yang sangat jarang terjadi, Jadi dia mirip cangkir ya, melengkung dia di sini. Ini melengkung. Kemudian kalau dia melengkung di sini menjadi resistennya. Harga akan mencoba menyamakan. Kalau dia tidak berhasil melewati resisten, pada umumnya dia akan koreksi membentuk pegangan ya. Jadi kayak cangkir gitu ya. Dia membentuk pegangan seperti ini, ada cangkir gitu ya. Makanya disebut dengan cup and handle. Nah, pola ini ditemukan oleh William O'Neill. Jadi pembentukannya ini membutuhkan waktu yang lama 1 sampai 8 bulan pada chart daily ya. Pada chart daily ini butuh waktu yang lama, biasanya memang lama kalau pembentukan pola ini. Nah, kalau dia membentuk tangkai ini, biasanya dia akan koreksi kira-kira sekitar 50% atau setengahnya ya, 50%. Biasanya sih segitu. Bisa sepertiga, setengah, atau 2/3 kalau dia cukup dalam. Nah, ini adalah pola bullish biasanya. Ini bentuk dia seperti ini, biasa pola bullish, melanjutkan perjalanan. Nah, dalam contoh ini misalnya kita bisa melihat ini adalah cup and handle. Nah, teman-teman bisa melihat dari tren naik, kemudian dia turun, tapi melengkung, naik kembali. Kira-kira punya gambaran enggak pada cat-cat yang belakangan ini terjadi harganya? Saya rasa
sedikit banyak ada ya. Bisa kita lihat ya. Pada beberapa mata uang akan terlihat seperti ini. Nah, di sini membentuk piala ya, membentuk mangkok di sini. Kemudian ini adalah resistennya pada bagian atas. Dan ini akan menjadi supportnya. Ini adalah pola cangkir. Kemudian, nah di sini terjadi penurunan. Nah, ini akan menjadi handle-nya, pegangannya. Biasanya sepertiga, setengah, atau 2/3. Oke. Jadi dari contoh ini adalah cuma dia setengah, koreksinya setengah, seperempat. Di sini kita bisa melihat rentang waktu pembentukan cup-nya, mangkoknya itu lebih panjang dibandingkan dengan handle-nya. Jadi sini 1 sampai 8 bulan pembentukan melengkungnya harga ini, roundingnya nih, ini roundingnya ke atas nih ya, rounding bottom menunjuk ke atas. Kemudian untuk pembentukan handle 1 sampai 4 minggu kalau kita melihat pada grafik harian, daily. Pola ini sangat jarang muncul, tetapi ada. Oke, kemudian harga naik kembali, melewati resisten, terjadi breakout. Nah, itu tandanya harga akan melanjutkan perjalanan. Kita bisa menempatkan ruang reward-nya seukuran dengan kedalaman dari mangkok ini. Oke. Nah, biasanya cara pengukuran reward-nya seperti ini. Berdasarkan kedalaman mangkok ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah pola-pola yang terjadi di dalam pasar. Untuk mengingatkan kembali, pertama kita ada apa? Ada simetris, segitiga simetris, kemudian ada ascending dan descending, kemudian kita memiliki pola Binance, kemudian kita memiliki pola bendera, kemudian kita memiliki pola wedge, kemudian kita memiliki rectangle. Nah, dari segitiga sampai rectangle semuanya adalah pola lanjutan. Oke, pola yang sangat umum terjadi, tetapi pola yang terakhir ini adalah pola yang jarang terjadi. Oke ya, ini adalah pola yang jarang terjadi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, saya nanti ini kasih gambaran cara pengaplikasiannya di dalam transaksi kita sehari-hari. Oke. Namun sebelum kita masuk ke chart MT4, bagi teman-teman yang butuh analisa pandangan serta informasi fundamental bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini. Oke. Jadi sekarang kita langsung saja ke apa? Ke chartnya ya. Kita langsung saja ke chartnya supaya lebih jelas. Oke. Nah, kita lihatnya kemana ini? Mau lihat apa ini? Kita lihat GU atau Euro atau apa? Kita lihat GU dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran GU pada transaksi 1 jam yang bisa kita lihat saat ini. Oke, bisa kita lihat saat ini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pergerakan tren, pergerakan naik atau turun, harga tidak langsung naik, bukan? Seperti di sini, teman-teman bisa melihat di sini ada apa di sini? Oke, kita hubungkan titik high, kemudian kita di sini hubungkan titik rendah. Ini menjadi pola descending triangle. Oke, descending triangle.
Jadi teman-teman hanya butuh tunggu dia breakout seperti ini. Maka ini tandanya untuk masuk pasar pada candle ini. Dan tempatkan resiko pada bagian bawah di sini. Oke, nah rewardnya teman-teman bisa ambil dari titik paling bawah di sini sampai di sini untuk target untungnya. Oke, jadi seukuran bawah untuk ambil target untungnya di sini. Nah ini dari satu pola ya, ini ada pola descending triangle. Oke, ini descending triangle. Nah ini kita lihat 1 jam dulu ya, nanti banyak nih banyak polanya yang terjadi pada time frame yang lebih kecil. Oke, pada time frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini adalah harga yang rata. Oke. Ini adalah pola rectangle. Ini adalah pola rectangle. Ini dari harga naik. Harga turun, naik, turun, dan dia breakout. Nah, teman-teman bisa mengambil satu kesimpulan bahwa harga sudah keluar dari rectangle. Sehingga kita bisa menaikkan porsi untuk target seperti ini. Lanjutkan pembelian ke atas untuk target yang berikutnya di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini adalah pola apa? Rata. Ini adalah pola rectangle juga. Tapi pola rectangle ini menjadi pola bearish rectangle yang tidak valid. Harusnya kalau pola ini hadir, pola harus melanjutkan penurunan. Oke, tetapi apa yang terjadi kita lihat di sini terjadi breakout-nya ke atas. Ya kan? Ada 3 candle mewakili ke atas sebagai wakil tren dan kita melihat di sini memiliki bias kecenderungan harga rendah yang lebih tinggi. Low meninggi terjadi breakout. Nah, pada area di sini saya perbesar grafiknya. Nah, pada sesudah dia naik di sini, breakout, nah di sini ada candle besar kecil. Nah, ini adalah retest. Ini sebenarnya adalah harga murah yang dia kasih ke kita untuk mengambil posisi yang lebih murah. Jadi kita breakout tidak ambil, tapi ambil retestnya lebih murah. Nah, sebenarnya di sini ini juga merupakan pola. Kalau teman-teman perhatikan harga high dari candle merah dan candle biru ini, candle hijau ini rata. Dan perhatikan biasnya di sini. Nah, ini adalah pola segitiga ascending. Oke, ini pola segitiga ascending. Hanya terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5 candle. Ini adalah descending triangle. Jadi kalau teman-teman membuka di 15 menit mungkin lebih jelas. Dapat nggak ya saya buka? Saya khawatir data saya nggak cukup di sini. Apakah bisa lihat di sini? Kita cek ya sebentar ya. Iya, di sini kelihatannya. Kelihatan nggak di sini polanya? Ini adalah ascending triangle. Jadi teman-teman tinggal tunggu dia breakout seperti ini. Ini adalah breakout, ambil kesempatan masuk pasar, kemudian tempatkan risiko sangat tipis di sini. Tidak usah sampai jauh risikonya, sangat tipis di sini, hanya sekitar 20 pips. Dan untuk targetnya dari keseluruhan target ini, teman-teman bisa mengukur dari pola ini sampai dia terjadi breakout di sini. Jadi semakin besar sekali. Karena apa? Karena konsolidasinya sudah berlangsung lama pada area ini. Ya. Sideways-nya udah lama pada area ini. Dia breakout, dia retest, dia kasih kesempatan untuk masuk pasar. Oke, ini adalah pola ascending triangle. Nah, kita akan cek lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini. Apakah pola ini kebetulan ada di sini? Ini juga merupakan suatu pola karena dia pola lanjutan. Sebelum ada candle keluar di sini, candle besar ini masih sideways.
Tetapi sebenarnya ini adalah bagian total dari sini. Oke, bagian total dari sini. Kelihatan ya? Ini adalah pola reversal. Turun, koreksi, dia melanjutkan turun. Tetapi di sini sebenarnya ada pola. Sebelum dia breakout ini ada pola. Nah, teman-teman bisa melihat pada time frame yang lebih kecil. Nah, kelihatannya di sini ya. Ini pola rectangle ya. Out di sini. Jadi kita memiliki banyak sekali kesempatan untuk masuk pasar dengan hanya berdasarkan pola. Selama dia sideways nggak usah pusing, nggak usah masuk pasar. Tunggu aja kapan keluarnya nih. Udah keluar di sini. Lumayan, kita masuk pasarnya di sini. Oke, lumayan. Kita bisa mendapatkan berapa pips. Nggak usah sampai ke bawah lah. Ya sampai sini aja sudah sekitar 27 pips. Oke, dari hanya sedikit pola. Nah, teman-teman juga perhatikan di sini. Ini apaan ini? Candlenya kecil-kecil semua. Kelihatan ya? Oke, itu rectangle. Rectangle ya, pada pola kecil. Kelihatan sekali. Nah, kita kembali ke 1 jam. Beberapa contoh saya kasih supaya lebih jelas ya. Nah, teman-teman, ini 2 candle ini apa ini di sini? Ini termasuk pinen pada time frame kecil. Oke, ini termasuk pinen, lanjutan dari yang atas. Kalau kita buka di time frame kecil, ini akan membentuk segitiga yang padat di sini. Oke. Nah, sekarang kita cek yang lain. Jadi beberapa contoh di sini kelihatan nggak di sini? Ini pola bendera. Oke. Ini adalah pola bendera harga naik. Pola bendera. Kelihatan ya? Ini harga di sini tertahan, di sini ada kumpulan candle kecil, ini menahan harga. Nah, kalau kita masuk di 1 jam, mungkin bisa ketinggalan ya kalau berdasarkan candle konfirmasi. Buy-nya dia di pucuk nanti. Oke, tapi sebenarnya kalau kita paham pola seperti ini, kita akan masuk lebih cepat pada area sini. Karena di sini sudah terjadi 2 kali rejection, turun, ditarik atas, turun, ditarik atas, dan candle kecil ini menahan harga. Sehingga kalau kita masuk pada area sini, kita hanya resikonya tidak terlalu besar. Oke, tidak terlalu besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini apakah ini membentuk pola? Ini sebenarnya pola wedgie. Ya, ini pola wedgie ya. Jadi kelihatan di sini. Ya, kita tunggu breakout-nya saja. Jadi pola ini akan kelihatan jelas nanti kalau kita buka time frame yang lebih kecil. Akan sangat jelas sekali di situ. Ini sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan. Ini adalah posisi GU saat ini sudah membentur pada bagian atas, ini adalah resisten. Pada bagian atasnya lagi itu juga memiliki resisten lanjutan. Ini adalah harga-harga puncak ya. Tadi siang sudah breakout di sini, ini sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pola rectangle. Tadi beberapa hari kemarin dan tadi pagi ya, dia breakout di sini, ini adalah pola rectangle. Oke, jadi kalau sempat tadi siang entry di sini, maka jaraknya adalah dari titik low ke sini untuk menempatkan posisi yang seimbang 100% ke atas. Ini adalah pola rectangle ya. Pola rectangle di sini. Oke, kita beranjak ke yang lain. Contohnya euro ya. Contohnya euro ya, dia memberikan sedikit informasi ya, sedikit memberikan informasi lebih ke arah selatan. Kalau teman-teman perhatikan, karena dia memiliki pola yang kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini dia memberikan pola. Oke, karena harga sudah terlalu lama di sini pada area high ya.
di kisaran 14 lebih ya, 145 berapa gitu ya, 114 sekian ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan polanya, pola yang kita lihat, pola-pola continuation tuh seperti ini. Tetapi ya, teman-teman, untuk melihat di 1 jam, biasanya dalam pola lanjutan tuh dia akan hadir seperti ini. Candle naik, candle turun, dan candle naik. Biasanya pola rectangle dia akan bentuk polanya seperti ini. Ya, ini pola naik, ini pola naik. Jadi seolah-olah ada candle yang terjepit di situ ya. Nah, ini adalah pola lanjutan. Oke, ini adalah pola lanjutan. Jadi pada umumnya pola ini nanti harga akan terkoreksi kurang lebih di lehernya seperti ini. Oke ya. Nah, ini pola ini adalah pola yang sangat dahsyat kalau teman-teman perhatikan. Saya memberikan beberapa contoh. Di sini ada pola bullish engulfing, kemudian naik. Sebenarnya ini adalah pola lanjutan yang tertahan pada area di sini. Oke, sama ya gambarnya ya. Ini adalah yang menahan harga. Oke, begitu ada breakout, ini adalah konfirmasi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kembali ke pokok yang tadi, tentang pattern. Nah, di sini kita akan mendapatkan banyak sekali seperti ini ya. Sangat tipis dan kecil ya. Tapi ini adalah simetris atau pinen di sini. Hubungkan titik low dengan titik high. Jebolnya kemana? Itu yang kita gunakan. Oke, itu yang kita gunakan. Hubungkan titik high-nya di sini, 3 biji di sini. Hubungkan titik low-nya di sini, maka ini akan menjadi pola yang berbeda. Tapi intinya kita menunggu apapun namanya, kita tidak butuh namanya sebenarnya. Apapun namanya, yang penting kita tunggu dia terjadi breakout. Artinya terjadi pergeseran minat. Ya sudah, itu yang kita konfirmasi sebagai signal untuk masuk pasar. Itu yang paling penting. Jadi nama itu yang nggak usah diingat pun nggak apa-apa sih, itu namanya. Karena dia sambungan dari tren ya. Seperti ini harga naik ya, tentu kuat sekali. Ini sangat kuat sekali. Dan harga sudah melewati rata-rata tinggi di sini. Akhirnya dia membentuk pola di sini. Polanya kita tinggal tarik aja harga tinggi dengan harga tinggi. Oke, harga rendah dengan harga rendah. Berarti ini adalah pola bendera. Flex patterns. Perhatikan di sini harga mulai kecil membesar. Ini adalah signal untuk melanjutkan perjalanan. Oke, kita tidak usah ambil semua lah ya. Ambil 2 candle naik ini aja. Ambil 2 candle naik ini aja, bodinya ya, sebagai ukuran untuk mendapatkan targetnya itu sudah lumayan ya. Nggak usah totali semua ya. Kadang-kadang kan harga itu sangat kondisional ya. Kalau saya bilang ambil 100% dengan 100% itu kan secara tekstual. Ya, tetapi dalam kondisinya bisa lebih, bisa kurang. Ya, ini sangat fleksibel karena harga itu bergerak sangat dinamis. Oke, nah teman-teman perhatikan di sini. Di sini adalah pola lanjutan. Ini adalah pola lanjutan dalam bentuk candle yang disebut dengan apa namanya, three rising method. Ini adalah three rising method. Ini three rising method. Ini dia bentuk candle ya. Dia turun 1, naik 3, dimakan lagi 1. Ini pola lanjutan. Three rising method. Sebenarnya ini adalah wedgie. Di sini kalau kita perhatikan ini adalah wedgie. Karena dia terlalu dalam naiknya ya. Ini adalah wedgie. Jadi pengaplikasikan kita tinggal lihat rendahnya, kita hubungkan titik high dengan high. Nah, di sini bentuk pola pinen. Harga naik, kita melanjutkan pembelian ke atas. Jadi sangat fleksibel ya. Tergantung kita bagaimana melihatnya. Di sini kita lihat ini juga bentuk wedge. Candle naik, kita ambil posisi naik di sini. Oke. Pola yang jarang terjadi yang saya sebutkan itu adalah pola cup and handle. Nah, kebetulan di sini ada cup and handle pada emas. Ya, cuma ini time frame besar ya, ini bulanan tahunan ini ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Oke,
Ini adalah cup dan end handle. Oke, di sini melenternya ke atas, bulat ke atas. Ini adalah pola mangkok dan ini sangat jarang terjadi. Pada dasarnya dia biasanya akan mengejar harga tingginya supaya rata. Nah, terlepas dari sini, dia kalau dia breakout, dia akan melanjutkan. Kalau dia tidak breakout, biasanya dia akan membentuk handle. Nah, handle ini bisa sepertiga, bisa setengah atau 2/3. Tergantung ya nanti ya. Kalau kita ambil sepertiga ya jatuhnya kurang lebih harus baliknya ke sini. Di area sini, sekitar berapa di sini ya? Kalau untuk emas ya sekitar 1620 lah. Ini untuk handle-nya ya, contoh handle yang paling dekat. Bisa aja dia ke 50 atau ke 61/8. Tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Nah, di dalam grafik, misalnya kalau kita melihat pada time frame kecil, di 15 menit, kita akan mendapatkan banyak sekali pola. Pola yang sangat membantu ya, bukan pola yang membunuh kita. Kita perhatikan di sini. Ini adalah pola apa, teman-teman sekalian? Perhatikan. Ini adalah ascending triangle. Di 15 menit ya, kelihatan ya, ascending triangle. Nah, kalau terjadi pola bolak-balik seperti ini dengan volatilitas yang semakin besar, semakin kecil, dan terjadi breakout, itu konfirmasi. Oke, itu konfirmasi kita untuk masuk pasar. Nah, di sini juga tadi pagi, perhatikan di sini. Oke, perhatikan di sini. Pola yang sama. Jadi yang utama adalah biasnya. Sudut kemiringannya ya, itu yang paling utama. Dan di sini dia membentuk pola reversal. Ini ada triple top di sini. Pada time frame 15 menit, triple top. Dan di sini adalah level kuncinya di sini. Karena di sinilah tempat dia breakout harga high yang kemarin. Dan dia breakout ke bawah, maka cenderung untuk ke bawah. Nah, ini pola reversalnya. Nah, kita berbicara tentang pola continuation. Nah, pada hari yang lalu, di sini kita membentuk, harga di sini membentuk pola wedge di sini. Akan kelihatan sekali. Nah, dia terbentur dengan pola yang saya gambarkan sebelumnya. Menahan harga. Nah, di sini bentuk reversal, harga tingginya merendah seperti ini. Ini adalah pola rectangle yang gagal, yang tidak valid. Dia menjadi pola reversal. Yang utama yang perlu diingat adalah biasnya ya, sudut kemiringannya. Miringnya kemana nih? Kalau miringnya ke bawah berarti kemungkinan besar ke bawah. Kalau miringnya ke atas ya kemungkinan besar ke atas. Nah, di sini juga kita lihat di sini, kita bisa tarik untuk ambil pola lanjutannya di sini. Oke, kita nggak usah terlalu tahu namanya lah. Ya, yang penting kita tunggu breakout aja untuk memvalidkannya. Terserah lah namanya mau apa. Yang penting kita tunggu aja. Nah, di sini kelihatan di sini. Oke, pola simetris atau dia pola descending juga boleh. Yang penting dia tunggu breakout dulu, kita masuk posisi. Nah, saya berharap bahwa ini sangat akan membantu teman-teman sekalian karena pengenalan pola yang sederhana kita tidak usah terlalu rumit, tidak usah terlalu banyak teori. Yang penting perhatikan aja, kalau untuk pola sambungan dia biasanya harga akan berkutat pada range yang kecil seperti ini. Oke, kalau sudah terjadi kita tunggu aja keluarnya kemana. Kalau keluarnya ke bawah ya kita ikut ke bawah. Kalau keluarnya ke atas ya kita ikut ke atas. Jadi sangat simpel sekali ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada pola juga. Oke, ada pola. Kita tunggu aja dia lewat. Nah, ini di sini sudah lewat, berarti ya udah kita ambil posisi ke atas. Nah, di sini juga ada pola. Hubungkan dua titik low, hubungkan dua titik high. Ini menjadi simetris. Nah, di sini terjadi breakout yang melanjutkan perjalanan klimaks ke atas. Oke. Nah, di sini juga kelihatan ya, di sini polanya seperti ini. Ini adalah pinen, simetris juga.
breakout, lanjutkan perjalanan. Jadi sangat fleksibel, tidak usah terlalu kaku ya gitu ya. Di sini kelihatan, walaupun saya ambilnya di 15 menit ya, tetapi pola ini selalu hadir. Nah seperti ini ya, harga tingginya menurun, harga rendahnya meninggi. Nah, tinggal tunggu kapan lewatnya kemana, itu yang kita follow. Oke, itu yang kita follow, karena ini adalah pola lanjutan. Pola lanjutan artinya lanjutkan perjalanan yang sudah dia awali dulu. Dalam tiap hari pasti ada, tiap hari itu pasti ada. Tergantung dari kejelian kita menangkap momentum. Kalau kita jeli menangkap momentum, pagi-pagi kita sudah bisa masuk pasar. Oke, tergantung dari target kita, kepentingan kita. Yang penting kalau selama dia masih konsolidasi dalam pola yang terikat, kita nggak usah masuk. Kalau bolak-balik aja gini nggak usah masuk. Oke, kita menunggu tren yang sudah terbentuk. Seperti ini. Ini kan tren yang sudah terbentuk. Ini sudah turun. Di sini sudah breakout. Ya kan? Nah, di sini bentuk pola wedge di sini. Oke, pola wedge. Turun 3 candle kecil, besar, membesar lagi. Berarti ini adalah momentum price action. Lanjutkan perjalanan. Perhatikan aja di sini. Jadi sangat simpel ya. Keluar, entry. Nah, di sini ada pola flag di sini. Kelihatan? Keluar, ikuti. Di sini, keluar, ikuti. Yang keluar-keluar aja diikuti ya. Di sini, yang keluar-keluar aja diikuti. Kalau nggak keluar, nggak usah masuk dulu. Yang penting dia tuh sudah diawalkan dengan tren. Sudah diawali dengan tren ya. Seperti ini kan sudah diawali dengan tren. Jadi kan ini terjadi stagnan kan. Stagnan di sini, kemudian kita lihat ini cenderung turun. Ya breakout ya, kita follow. Oke, tanpa terasa sudah 1 jam. Tanpa terasa sudah 1 jam teman-teman sekalian. Dan terima kasih untuk atensinya yang sudah hadir pada hari ini. Saya berharap bahwa ini menjadi bermanfaat buat teman-teman yang trading harian ya. Jadi ternyata pengaplikasian tidak butuh sulit, tidak butuh frame yang lama. Dalam candle kecil, time frame kecil juga kita bisa menyaksikan berbagai pola kebiasaan manusia. Di dalam keraguan dia akan membentuk pola yang berulang-ulang, pola yang berulang dan terus seperti itu, dan akan kelihatan. Oke. Tidak usah perumit, yang penting ingat, kalau sudah terjadi breakout, itu artinya terjadi pergeseran minat. Tergantung breakoutnya kemana. Kalau breakoutnya ke atas, berarti minat belinya bertambah. Kalau breakoutnya ke bawah, berarti minat jualnya bertambah. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat atensinya yang sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan saya akan membahas tentang indikator osilasi. Nah, indikator osilasi ini mungkin berbeda. Saya sampaikan pada hari ini, kesempatan ini mungkin berbeda dari pemahaman selama ini. Oke, kalau terlalu gampang pemahamannya tentang indikator osilasi, cara pakainya seperti A, seperti B, yang kita baca di buku, yang kita tonton di YouTube, yang kita lihat dari penjelasan mentor-mentor, mungkin yang akan saya sampaikan pada minggu depan berbeda sekali ya. Jadi saya memiliki perspektif yang berbeda. Kalau perspektifnya masih sama ya nggak usah saya sampaikan gitu ya. Tinggal baca buku jauh udah jadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada next webinar tanggal dan waktu yang sama ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Sampai jumpa dan salam.